Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini, saya akan berbagi bacaan tentang tingkatan ritual, ya, ritual konteks rendah dan ritual konteks tinggi. Selain itu, akan dibahas juga tentang ritual yang diciptakan. Sebelum menyimak pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Ritual konteks rendah adalah ritual yang tidak diterapkan atau berlangsung secara formal dan biasanya tidak diumumkan atau direncanakan sebelumnya. Misalnya, Anda ini harus melakukan ritual tertentu sebagai konsekuensi karena Anda telah melakukan sesuatu ya, atau atas peristiwa tertentu. Nah, ritual semacam ini termasuk ke dalam ritual konteks rendah. Jadi tidak direncanakan sebelumnya dan tidak melibatkan pertunjukan yang rumit dan dipikirkan dengan matang ya, atau ekspresi verbal tertentu. Ritual ini dapat dilakukan ketika orang lain hadir atau ketika sendirian ya, dan tidak memerlukan setting dan latar tertentu. Sebaliknya, sebagian besar ritual konteks tinggi ini memiliki gaya tertentu dan terjadi pada waktu yang ditentukan untuk tujuan tertentu yang telah diumumkan. Seringkali ritual ini merupakan peristiwa publik ya, acara publik seperti pernikahan atau syukuran. Dalam ritual konteks tinggi, kemungkinan ada aturan berpakaian tertentu yang harus diikuti oleh peserta, ya, atau pakaian atau perhiasan upacara yang harus dikenakan. Ya. Dalam beberapa jenis ritual, pakaian pejabat atau pemimpin mungkin berbeda dengan peserta biasa, ya. Setiap orang yang memainkan peran tertentu dalam ritual ini cenderung mengenakan pakaian tertentu. Perbedaan pakaian ini menunjukkan siapa mereka di dalam kelompoknya, ya. Siapa yang peserta, yang siapa pemula, siapa tetua, siapa pejabat, dan siapa yang hanya jadi pengamat. Jadi ritual konteks tinggi biasanya dipimpin oleh seseorang, biasanya anggota kelompok yang sudah berpengalaman ya, tetuanya, bahkan terkadang anggota yang dipilih secara khusus ya untuk menjalankan ritual itu. Ini untuk memastikan bahwa itu terjadi dengan cara yang benar. Ritual yang diciptakan sekarang ya, ini sama seperti tradisi. Ada tradisi yang diciptakan, ritual juga ada yang diciptakan. Keduanya ini serupa dalam mengekspresikan dan memperkuat identitas. Tradisi yang diciptakan bagaimanapun ini mungkin mencerminkan kesadaran bahwa suatu kelompok ini membutuhkan tradisi untuk berpartisipasi dengan beberapa keteraturan dan yang dapat mengidentifikasi individu sebagai anggota kelompok tertentu. Namun ritual yang diciptakan ini lebih merupakan peristiwa yang dibangun secara sadar ya, yang mungkin menandakan transisi atau perubahan keanggotaan ya, atau posisi dari anggotanya. Nah, ritual ini menandai dan mengumumkan perubahan keadaan, status atau peran, dan kita terus menciptakan ritual kita ya yang kita anggap itu bermakna. Jadi ritual yang diciptakan ini dapat membuat perubahan lebih bermakna melalui misalnya arak-arakan atau pertunjukan dan bahkan mungkin menambah suasana yang misteri ya. Nah, ritual pada saat yang sama dapat memberikan pengendalian kesadaran atas batas-batas antara suatu wilayah ya atau peran dan
yang lainnya ya, atau setidaknya menunjukkan kesadaran akan batas-batas tertentu. Jadi secara umum ritual ini memperdalam dan memperkaya makna tradisi tertentu. Ritual yang diciptakan juga dapat mendefinisikan kelompoknya, di mana sebuah kelompok dapat berkumpul ya untuk melakukan ritual tertentu ya. Kemudian terus eksis ya sebagai sebuah kelompok. Nah, dengan cara yang sama, sebuah ritual ini dapat menjadi ciri yang menentukan dari suatu kelompok. Search ini menggambarkan situasi semacam ini dalam sebuah artikel tentang kelompok feminis yang menciptakan ritual yang dirancang untuk mengkampanyekan, mempromosikan dan mendorong perdamaian ya. Dia mengklaim bahwa banyak kelompok perempuan ya secara historis menggunakan ritual untuk menciptakan komunitas yang memenuhi kebutuhan manusia setiap orang ya. Ritual mereka ini mengungkapkan nilai-nilai kerjasama ya dan kedamaian yang dipegang teguh ya, dan menggambarkan nilai-nilai itu melalui tindakan yang ditentukan di mana semua anggota ini harus berpartisipasi untuk menyelesaikan tugas. Misalnya seperti melewati lilin atau bergiliran membaca puisi atau menyelesaikan bagian dari tarian yang berpola tertentu. Dengan memberlakukan ritual yang mengekspresikan keyakinan dan nilai mereka, mereka berharap ini dapat memengaruhi anggota kelompok untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ritual tersebut ya, sehingga ini menciptakan komunitas yang lebih besar yang memiliki daya ya untuk mengkampanyekan nilai-nilai tersebut. Jadi ritual ini menciptakan komunitas. Demikianlah pembahasan tentang tingkatan ritual, ritual konteks rendah, ritual konteks tinggi, dan ritual yang diciptakan. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang ritual yang sakral dan profan. Jika ada saran, pendapat, atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.